Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sangat sederhana, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Akhir tahun 2024 berlalu dengan penuh kejutan dan gebrakan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Setelah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi 6,5%, pemerintah memastikan kebijakan PPN 12% tetap berlaku sesuai rencana. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menerangkan bahwa penetapan PPN 12% di tahun 2025 merupakan perintah undang-undang yang tetap harus diberlakukan. Kebijakan ini telah diatur sejak 2021 secara berjenjang, di mana kenaikan PPN 12% akan berlaku di 2025. Meski daya beli di dalam dan luar negeri tengah lesu, pil pahit ini tetap harus dilaksanakan. Jadi memang kita ini kan juga banyak dengar keluhan dari pengusaha, dari masyarakat bahwa ini akan memberatkan. Tapi yang saya ingin luruskan di sini adalah bahwa ini adalah pesan daripada undang-undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun dihormati oleh DPR. Karena ini hasil kesepakatan yang dibuat undang-undang HPP itu pada tahun 2021 pembahasannya. Ya, dan pemberlakuan PPN bertingkat itu kan awalnya dari 10% menjadi 12% itu memang sudah dibikin berjenjang. Jadi mulai dari tahun 2022 naik 1% dulu, 1% berikutnya di 1 Januari yang akan datang ini. Sementara itu menurut Ketua Komisi 7 DPR, selama penetapan PPN 12% berlaku hanya untuk barang mewah, maka tidak akan terlalu berpengaruh pada daya beli masyarakat. Mungkin pemerintah nggak juga membongkar semua, Mbak. Jadi dia nggak akan ngasih tahu, oh kita akan begini, nggak. Mungkin ada yang tidak perlu disampaikan ke publik supaya ini tatanan langkah-langkah yang mereka susun itu bisa terlaksana dengan baik. Harapan saya, dan saya tahu persis ya, Prabowo itu berpihaknya pada rakyat bagus. Ya saya senang Pak Prabowo di banyak tempat bahkan sering nangis gitu. Kemarin terakhir depan guru juga saya terharu gitu. Bahwa dia itu sungguh-sungguh pro bagi mengangkat derajat orang-orang susah. Dan Prabowo mengatakan dia kan sudah cukup. Dia yang kurang bagi dia adalah mewakafkan dirinya untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia. Jadi 12% sudah dipastikan tidak akan menekan daya beli masyarakat ya Pak, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Kalau konsisten hanya barang mewah, menurut saya itu masih bisa dijustifikasi. 16 Desember 2024, jajaran Menteri Ekonomi di Kabinet Merah Putih akhirnya mengumumkan bahwa PPN 12% benar-benar berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini diputuskan usai memantau sejumlah data ekonomi terkini, diantaranya inflasi yang dinilai relatif rendah. Inflasi inti yang berada di atas 2% disebut masih menunjukkan permintaan di masyarakat. Sementara itu, indeks keyakinan konsumen pun perlahan merangkak naik. Berdasarkan kategori pengeluaran, keyakinan konsumen di bulan November 2024 tercatat meningkat untuk seluruh kategori. Peningkatan IKK tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran lebih dari 5 juta rupiah. Meski optimistis dengan data ekonomi terkini, pemerintah tetap menanggung 1% tambahan pajak di tahun depan untuk sejumlah kebutuhan pokok. Dalam hal ini memberikan keberpihakan, mereka dibebaskan PPN-nya.
maka pemerintah yang membayar. Biayanya mencapai diestimasi 265,6 triliun rupiah agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Menanggapi kebijakan ini, industri konsumer Indonesia mulai ketar-ketir. Terlebih lantaran masyarakat Indonesia dinilai sebagai konsumen yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Actually, Indonesia consumer tend to be more price sensitive. Oh, okay. The category that we are doing business are still growing. However, due to this, growth rate has been slowing down. So I think that Indonesian consumer do not want just cheap products, but they are looking for economical or value for money products. Sementara itu menurut Presiden Direktur Electrolux Indonesia, kenaikan nilai 1% bagi segmen menengah atas tidak akan terlalu berarti. Namun ada efek domino yang akan menghantui industri konsumer dalam negeri lantaran kelas menengah atas telah mulai menahan belanja di tengah isu kenaikan PPN 12%. Kalau kita lihat memang kan kalau kita bicara kurva piramid pasti sisi bawah paling biasanya kalau ekonomi jelek itu pasti yang terkena dulu. Tapi mereka adalah konsumernya kan ya, yang banyak. Ya, jadi ketika ini kena nanti tinggal masalah waktu aja ya, masalah masyarakat menengahnya akan kena juga gitu ya di situ ya. Nah, ketika masyarakat menengah kena ya berarti ekonomi akan cenderung lebih parah lagi gitu di situ. Nah, kita bicara saat ini mungkin ketika ekonomi cenderung melemah, baik kelas menengah ataupun kelas atas dan perusahaan itu cenderung menahan untuk investasi ya. Jadi mereka sangat berhati-hati, mereka efisiensi dalam segala hal, bahkan sampai harus mengurangi karyawan. Jadi efeknya itu kan efek snowball ya, efek snowball yang akan makin lama makin memburuk ketika pemerintah tidak bisa memberikan stimulasi yang baik untuk menggerakkan ekonomi Indonesia. Nah, jadi itu masalah waktu aja bahwa masyarakat menengah ke atas pun akan terkena impact-nya. Dan saya sudah melihat bahwa masyarakat menengah ke atas ini dalam beberapa bulan terakhir sudah terlihat adanya pelemahan di dalam daya beli masyarakat mereka. Mungkin bukan daya beli ya, mungkin mereka cenderung wait and see ya, menahan dulu ya, seperti itu ya. Mungkin itu juga seperti itu. Khusus untuk industri makanan dan minuman, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa PPN tambahan 1% yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk untuk tepung terigu dan gula industri yang menopang 36,3% pengolahan makanan minuman. Stimulus dilakukan untuk menopang daya beli masyarakat. Artinya di tahun 2025, PPN tepung terigu dan gula industri tetap 11%. Sementara untuk bahan makanan premium dikenakan PPN 12%. Kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10, yaitu desil paling kaya, desil 9-10, kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Upamanya seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara 150 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Di tengah beragam tantangan ekonomi di tahun depan, kuliner rice bowl kekinian nyatanya tetap ekspansif, menawarkan nasi dan daging impor berkualitas premium di sejumlah kota besar di Indonesia. Se-Indonesia tetap berencana memperluas pasar di 2025. Ini kan kita masih fokusnya di pengantaran online, takeaway, catering. Untuk tahun depan kita akan perluas jangkauannya di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi gitu. Targetnya berapa cabang? 120 dengan yang online ini juga kita expand ke dine-in juga. Minimal di Jabodetabek kita pengen orang bisa nikmatin dine-in juga. Termasuk di luar Jawa tadi ya di tahun 2025.
Dengan berlakunya tarif PPN 12% di tahun 2025, Indonesia menjadi negara dengan tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara, sama dengan Filipina. Menyusul berikutnya adalah Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Laos yang menerapkan PPN 10%. Kemudian Singapura 9%, Thailand 7%, dan Myanmar 5%. Meski disebut hanya memberlakukan PPN 12% untuk barang mewah, nyatanya sejumlah kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti pakaian hingga kosmetik tetap dikenakan kenaikan pajak. Lantas, akankah deretan insentif dari pemerintah ini benar-benar mampu menjaga daya beli masyarakat?